Bisa dimulai? Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Bisa? Sudah siapkah di sana? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa oleh Allah Ta'ala. Ahwan Ustaz. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai, mungkin itu suaranya di sana dimatikan sehingga tidak double suaranya ke saya. Mungkin di masjid Fatimah, ya, Masjid Fatimah Samha, mungkin dimatikan mikrofonnya itu di Google Meet-nya, biar suaranya nggak kedouble. Nah, baik. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari kitab Al-Mu'amalat, dari kitab Mu'amalat. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fa'rah fi samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma hawlaha. Wa in kana ma'ian fala taqrabu." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil waham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya tikus jatuh di minyak samin kalian, jika seandainya minyak samin tersebut beku, maka buanglah apa-apa yang terkena tikus tersebut, wa ma haulaha, dan sekitarnya. Wa in kana ma'ian, dan jika seandainya minyak samin tersebut cair, maka jangan kamu dekati minyak itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, dan telah menghukumi hadis ini Imam Bukhari dan Abu Hatim bil wahmi, dengan kesalahan. Hadis ini, hadirin dan hadirat, ya, sebelumnya hadis ini juga kita bacakan pada pertemuan kemarin. Hadis yang sama. Tapi perbedaannya antara hadis ini dengan hadis sebelumnya tidak dibedakan antara minyak samin, minyak yang beku, dengan minyak yang cair. Jika seandainya terjatuh tikus, ataupun bangkai jatuh pada minyak tersebut, maka kita disuruh untuk membuangnya yang terkena najis tersebut, dan sekitarnya. Adapun sisanya boleh dimakan. Tetapi di hadis yang saya bacakan tadi, barusan tadi yang saya bacakan, bahwasanya di sini dibedakan antara minyak yang cair dengan minyak yang beku. Kalau minyak yang beku terjatuh padanya tikus, kemudian tikus tersebut mati di minyak tersebut, maka yang dibuang adalah tempat atau minyak yang terkena bangkai tikus tersebut saja. Adapun di sekitarnya yang tidak terkena najis, maka dia suci, boleh dimakan. Adapun kalau seandainya minyak tersebut adalah minyak yang cair, ataupun kalau seandainya minyak tersebut adalah minyak yang cair, maka tidak boleh dimakan, maka dibuang semuanya. Di hadis ini dibedakan.
Tetapi pembedaan di hadis ini, pembedaannya salah. Kenapa? Karena rawi yang meriwayatkan hadis ini keliru. Di sini Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini, beliau di sini apa? Salah ya dalam meriwayatkan hadis ini. Ma'mar menyisihi rawi-rawi yang terpercaya. Rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini, mereka meriwayatkan hadis ini tanpa membedakan antara minyak yang cair ataupun minyak yang beku. Oleh karenanya Imam Bukhari rahimahullah taala dan Imam Abu Hatim, kedua-dua ini adalah imam besar, ya, imam ilal. Ya, ini orang yang luar biasa, ya. Ya, karena tidak berbicara di dalam ilmu ilal, di dalam ilmu hadis itu ada istilahnya ilmu ilalil hadis. Ilmu ilal ini tidak berbicara kecuali bisa dihitung jarinya ulamanya. Karena ilmu yang sangat sukar, ilmu yang sangat susah di dalam ilmu hadis. Tidak berbicara dalam masalah ini kecuali orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang hebat di dalam masalah ilmu hadis, ya, di dalam masalah ilmu hadis. Baik. Ini katanya miring ya. Ini masih miring kah? Masih miring kah gambarnya? Masih, Ustaz. Baik. Di Hajjah Fatimah Samhabang miring lah. Miring ke di sana? Di Batu Licin miring, Ustaz. Kota Baru Fatimah Samha miring juga, miring juga lah. Kota Baru miring juga, Tat. Hah? Kota Baru miring juga, Tat. Afan. Nggak jelas. Kota Baru gambar Ustadz miring juga kameranya. Baik, kalau kayak gini tetap miring, masih. Mungkin kameranya posisi HP-nya dirubah, Ustaz. Udah apa, Tat? Yang penting suara Ustadz masih terdengar aja. Mic-nya mati, Ustaz. Nah, sudah, Ustaz. Cuman suaranya belum ada, Ustaz. Tadi miring kah? Ini miring kah? Tadi miring kah ini? Iya, Miring begini nggak? miring. Begini miring. Miring. Baik. Nah, sudah rata, Ustaz. Baik. Hadis ini dihukumi oleh para ulama adalah hadis yang syadz. Ya, hadis yang syadz. Ya, hadis yang dianggap para ulama adalah hadis yang lemah, yaitu membedakan antara minyak yang beku dengan minyak yang cair. Ini dijadikan oleh para ulama hadis yang syadz. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena dibedakan di dalam hadis ini antara minyak yang beku dengan minyak yang cair. Kalau dijatuhi tikus, ya. Dalam hadis ini kalau minyak cair dibuang semua. Adapun minyak yang beku cuma dibuang bagian yang terkena najisnya. Maka ini adalah keliru. Sebetulnya hadisnya tidak membedakan dua jenis minyak ini, baik itu yang beku ataupun yang cair. Selama dia terkena najis maka tidak boleh dipakai.
Tapi jika seandainya dia tidak terkena najis, maka boleh dipakai, boleh dimakan. Nah, ini penjelasan hadis ini. Adapun penjelasan hadis ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi Zubair qal sa'atu Jabiran an samani as-sinnaw wal kalb faqal زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. Dari Abi Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Jabir mengenai uang hasil penjualan dari kucing dan anjing. Maka Jabir pun menjawab, sesungguhnya Nabi SAW mencela perbuatan tersebut. Nabi SAW mencela perbuatan tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis Jabir ini tentang adanya larangan jual beli kucing. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seseorang jual beli kucing. Ya. Dan Nabi SAW mengharamkan hasil penjualannya. Para ulama berselisih tentang masalah jual beli kucing. Sebagian ulama melihat bahwasanya jual beli kucing itu boleh kalau seandainya ada manfaatnya. Jual beli kucing itu boleh kalau seandainya ada manfaatnya. Seperti seseorang misalnya jual kucing untuk menjaga rumahnya dari tikus, dari cicak dan semisal. Maka sebagian ulama membolehkan, dan itu salah satu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Salah satu mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i membolehkan masalah ini. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menafsirkan hadis ini, larangan di sini kata Imam Nawawi rahimahullah taala sifatnya karahah, makruh. Artinya kalau dikerjakan tidak mendapat dosa, tetapi lebih baik ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Maka beliau mengartikan larangan di sini adalah larangan yang sifatnya adalah makruh. Sifatnya makruh. Sebagian ulama memandang bahwasanya jual beli kucing ini haram. Tidak boleh jual belikan. Kenapa? Karena hadisnya sangat jelas. Jazaran Nabi SAW. Nabi melarang seseorang jual beli kucing. Dan kata para ulama, tidak ada bedanya antara jual beli kucing, baik itu kucing itu ada manfaatnya, ataukah kucing tersebut tidak ada manfaatnya, atau kucing tersebut tidak ada manfaatnya. Para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena pada asalnya larangan di dalam hadis ataupun larangan di dalam Al-Quran pada asalnya adalah itu menunjukkan keharaman. Kalau ada di Al-Quran melarang sesuatu, atau di hadis Nabi SAW melarang sesuatu, maka pada asalnya hukumnya adalah haram. Ya, pada asalnya hukumnya haram. Dan tidak boleh kita keluar dari asal ini, kecuali ada dalil yang lain yang menjelaskan tentang kebolehannya. Maka di sini kata para ulama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya kucing tersebut boleh dijual. Yang ada adalah semua hadis berbicara tentang pelarangan jual beli kucing. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, bahwasanya tidak boleh seseorang jual beli kucing, ya jual beli kucing. Dan juga walaupun itu untuk ada manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kalau seandainya Pak Ustadz kita nukar kucing hias, bolehlah? Tidak boleh. Terus bagaimana kita bisa memiliki kucing? Maka caranya adalah dengan cara seseorang memberikan. Ya, kalau dia punya kucing banyak, maka diberikan. Jangan dia jual. Taib. Kemudian juga di hadis ini dilarang seseorang jual beli anjing. Dan jual beli anjing ini sudah kita jelaskan di awal-awal pertemuan. Bahwasanya tidak boleh seseorang menjual belikan anjing. Anjing apapun itu manfaatnya. Entah itu anjing untuk berburu, entah itu anjing untuk menjaga kebun, entah itu anjing untuk dipelihara, maka semuanya tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Dan haram seseorang memakan uang dari hasil penjualan anjing. Kemudian di sini ada tambahan dalam riwayat Nasa'i, illa kabusaidin.
kata Nabi SAW, kecuali anjing buruan. Artinya di sini ada pengecualian dalam riwayat Imam Nasa'i, kecuali anjing buruan. Itu boleh diperjualbelikan. Tetapi pengecualian yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i di sini adalah pengecualian yang lemah. Lafaznya adalah lafaz yang lemah. Sehingga rawi yang mengatakan illa kalbu saydin, kecuali anjing buruan, maka ini lafaznya lemah sehingga nggak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Yang benar adalah larangannya bersifat umum. Semuanya. Tidak boleh anjing tersebut diperjualbelikan. Ya, jenis apapun anjing tersebut, apapun bentuk manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Di hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya boleh seseorang memelihara kucing, ya, meskipun dia tidak memiliki kebutuhan. Maka tidak mengapa seseorang memelihara kucing, maka ini tidak ada masalah. Dan karena saya jelaskan sudah, kata saya, hewan yang haram dimakan itu semuanya najis. Kulitnya, bulunya, kencingnya, kotorannya semuanya najis. Yang dikecualikan dari hewan yang haram dimakan yang tidak najis adalah hewan yang suka berkeliaran masuk rumah kita. Ya, seperti kucing, ya, atau hewan yang selalu berdampingan dengan manusia. Maka ini tidak najis. Tidak najis kulitnya. Adapun kotorannya, kencingnya tetap najis, tetapi tubuhnya tidak najis. Tubuhnya tidak najis. Ya, kenapa? Karena dia dikecualikan. Inna mahimana tawafina alaikum awi tawafa. Sesungguhnya kucing tersebut, kata Nabi SAW, dari hewan yang suka berkeliaran di rumah kalian. Maka dia bukan hewan yang najis, ya, tubuhnya. Ya, ini pengecualian. Hewan-hewan yang haram dimakan itu tubuhnya pada asalnya najis. Kecuali hewan-hewan yang suka berkeliaran kepada manusia seperti kucing, ya, ataupun misalnya keledai. Ya, keledai ini haram dimakan. Ya, keledai ahli ini haram untuk dimakan. Maka tidak boleh, ya, seseorang memakan keledai. Tetapi apakah najis? Tubuhnya tidak najis. Karena adalah hewan yang berkeliaran, ya, sama manusia atau hidup berdampingan sama manusia. Kemudian di hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya jual beli anjing dan hasil penjualannya. Maka ini haram, ya, oleh pendapat yang benar di kalangan para ulama. Baik, kita ambil lagi, ya, hadis berikutnya, hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'atni Barirah faqalat katabtu ahli ala tis'i awaqin. Katabtu ahli ala tis'in awaqin. Fi kulli amin uqiyatun. Fa'ainini faqultu in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala ukili fa'alt. Fadhahabat Barirah ila ahliha faqalat lahum fa'abaw alaiha. Faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Faqalat inni qad aradtu dhalika alaihim. Fa'abaw illa ayakuna alwala'u lahum. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kata Aisyah, ja'atni Barirah, telah datang kepadaku Barirah, ya, telah datang kepadaku Barirah.
Barirah ini Bapak Ibu budak yang penuh berkah. Barirah ini adalah budak yang penuh berkah. Kenapa penuh berkah? Akibat Barirah banyak sekali hukum Allah turun. Salah satu kejadiannya adalah peristiwa ini. Ya, peristiwa yang akan saya bacakan ini. Ya, peristiwa tentang Barirah, seorang budak minta dibebaskan. Karena Barirah ini adalah budak yang penuh berkah. Banyak sekali, setidak-tidaknya pada Barirah ini ada 3 hukum Allah turun. Ya, dan dikatakan Barirah ini Masya Allah ya, budak yang begitu cantik. Ya, budak yang begitu cantik. Pernah pada suatu hari, ketika Barirah ini dibebaskan, ya, ketika beliau ini dibebaskan, ya, oleh Aisyah yang akan kita bacakan nanti hadisnya, ketika dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Barirah ini memiliki suami juga seorang budak dulu. Namanya adalah Mughith. Mughith. Ya. Ketika Barirah ini dibebaskan, dan Mughith ini belum dibebaskan, masih budak. Barirah ini datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku ingin bercerai sama Mughith. Aku tidak mau hidup bersama Mughith. Karena di dalam Islam, ya, seorang kalau seandainya istrinya merdeka, laki-lakinya budak, boleh dipisahkan. Ya, boleh dipisahkan karena berbeda. Kemudian hal ini sampailah kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Melihat demikian, Abu Bakar pun membebaskan cepat-cepat Mughith. Ya, suaminya Barirah dibebaskan oleh Abu Bakar. Sehingga beliau menjadi orang yang merdeka pula. Akhirnya pun Mughith datang kepada Nabi SAW mengatakan bahwa dia begitu cinta sama Barirah, ya, sama Barirah. Akhirnya pun Nabi pun memanggil Barirah. Barirah. Kata Nabi SAW, wahai Barirah, kata Nabi SAW, apakah kamu tidak mau kembali kepada Mughith? Ya, sesungguhnya Mughith saya sangat mencintai. Apakah kamu tidak mau kembali? Kata Barirah, wahai Rasulullah, apakah ini hukum Allah ataukah ini cuma sekedar ijtihad dari kamu? Ini bukan hukum dari Allah. Kata Nabi, ini bukan hukum dari Allah. Tetapi saya sebagai wasithah ingin menyatukan kalian berdua. Ya, kata Barirah, tidak wahai Rasulullah, aku tidak mau kembali kepada Mughith. Akhirnya pun terjadilah perceraian antara Barirah dan Mughith. Ketika Mughith ini diceraikan, maka Mughith ini nangis, ya, di tengah-tengah jalan, ya, menyapu air matanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, atajab bi Mughith, kata Nabi, apa tidak heran dengan Mughith. Begitu cintanya dia kepada Barirah dan begitu bencinya Barirah kepada Mughith. Ya. Barirah ini seorang budak yang luar biasa. Ya. Dari dialah hukum Allah turun. Ya. Di antaranya adalah kasus dia dengan Mughith. Ya. Tentang kasus seseorang budak, ya, dimerdekakan dan suaminya masih budak. Bagaimana hukumnya? Turun hukum Allah akibat Barirah. Dan yang kedua, hukum Allah turun akibat Barirah ini adalah masalah ini. Ya, Barirah ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Barirah ini mengatakan bahwasanya, wahai Aisyah, tuanku menjanjikan kepadaku bahwasanya jika aku bisa membayar 9 uqiyah, ya, 9 uqiyah, ya, 1 uqiyah itu sama dengan senilainya 40 dirham. Kalau 9 uqiyah berapa dirham itu? 40 kali 9 berapa? Nah, ada yang bisa menghitungnya kan, 40 kali 9 360 dirham. Ya, 360 dirham. Maka kalau seandainya dia bisa membayar 9 uqiyah 360 dirham, maka Barirah ini merdeka. Dengan cicilan setiap tahun Barirah itu membayar 1 uqiyah, ya. Kemudian Barirah berkata kepada Aisyah, "Fa'inini, wahai Aisyah, bantulah aku untuk melunasi, ya, cicilan ini." Ya. Kemudian kata Aisyah kepada Barirah, "Katakan kepada tuan, jika tuanmu mau, maka aku akan membayarnya." Tetapi kata Aisyah, "Wala'mu untukku." Wala itu adalah jika seandainya seorang budak dia meninggal, budak yang dibebaskan, dia meninggal, kemudian budak yang dibebaskan ini tidak memiliki ahli waris, maka hartanya jatuh kepada yang memerdekakan. Ya, jika seandainya budak ini tidak memiliki ahli waris,
maka hartanya jatuh kepada orang yang memerdekakan. Kata Aisyah, katakan kepada tuanmu bahwasanya aku yang akan membayarnya. Ya, aku yang akan membayarnya, aku yang akan melunasinya, tapi dengan syarat, kata Aisyah, walakmu, ya, walakmu itu ya untukku. Kemudian Barirah ini pun pulang menceritakan kepada tuannya. Kemudian ya, tuannya tersebut, majikan Barirah ini enggan menerima tawaran Aisyah. Tidak mau menerima syarat Aisyah. Lalu Barirah kembali lagi mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Sementara itu Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah, sedang duduk. Ya. Kemudian kata Barirah, wahai Aisyah, apa yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada tuanku. Ya. Tetapi mereka enggan kalau seandainya wala itu menjadi milikmu. Tetap mereka ingin kalau engkau dibebaskan, kalau aku dibebaskan, tetap wala itu ya jadi milik mereka. Jadi milik tuan. Artinya kalau Barirah meninggal tidak memiliki ahli waris dan Barirah memiliki harta, maka hartanya tetap punya majikannya. Punya majikannya. Dalam hukum Islam seharusnya yang memerdekakanlah yang mengambil harta si budak tersebut yang sudah dimerdekakan. Kalau seandainya si budak tersebut tidak memiliki ahli waris. Ya. Kemudian mendengar hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Nabi SAW. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, ya menceritakan kepada Nabi SAW tentang perihal Barirah ini. Kemudian Nabi pun berkata kepada Aisyah, khudhiha, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, belilah dan ambillah persyaratan wala tersebut. Ambillah persyaratan wala tersebut. Kata Nabi SAW, sebab al-wala, persyaratan wala itu adalah milik orang yang memerdekakan. Maka Aisyah pun melakukannya. Ya, Aisyah pun membeli budak tersebut. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun berdiri dan memberikan khutbahnya kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW memulai khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala sambil beliau bersabda, kata beliau, amma ma'du. Mengapa, kata Rasulullah, ada sebagian orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada di kitabullah, yang tidak ada di Al-Quran. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, semua persyaratan yang tidak ada di Al-Quran, yang tidak ada di kitabullah, maka persyaratan itu adalah persyaratan yang batil, walaupun persyaratan itu adalah 100 syarat. Sebab kata Nabi SAW, ketetapan Allah, ketentuan Allah, hukum Allah itu lebih benar, dan persyaratan Allah itu lebih pokok. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya al-wala itu milik orang yang memerdekakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaznya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam Muslim ada disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW kepada Aisyah, belilah budak tersebut, merdekakanlah Barirah, dan buatlah syarat wala itu, buatlah syarat wala bagi mereka. Nabi SAW menyuruh Aisyah di sini untuk membeli Barirah. Kata Nabi SAW, beli Barirah. Ada persyaratan yang mereka ajukan, bahwasanya wala itu milik mereka, bukan milik orang yang membebaskan. Kata Nabi SAW, jangan diikuti. Jangan ditaati persyaratan tersebut. Persyaratan tersebut adalah persyaratan yang batil. Tidak perlu ditaati. Dan Nabi SAW mengatakan, mengingatkan kepada para sahabat, semua persyaratan yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka persyaratan tersebut tidak perlu dilaksanakan, tidak perlu ditaati. Kenapa? Karena hukum Allah itu lebih kita dahulukan daripada hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada asalnya, ikhwan dan akhwat, seorang muslim itu pada asalnya dia memenuhi syaratnya. Karena Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya. Tetapi
Jika persyaratan tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dalam jual beli, baik itu di dalam muamalah, ataupun apapun bentuknya, persyaratan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak perlu dilaksanakan. Dan kita tidak berdosa. Kita tidak melaksanakan persyaratan tersebut, kita tidak berdosa. Ya, karena persyaratan tersebut persyaratan yang batil. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan persyaratan yang disyaratkan oleh majikan Barirah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensahkan jual beli. Nabi SAW mensahkan jual beli Aisyah dengan majikan Barirah. Di sini kata para ulama, sebagaimana yang sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, jual beli tersebut bisa jadi jual beli tersebut sah, tapi persyaratannya batil. Persyaratannya batil. Ya. Jual belinya sah, tapi persyaratannya batil. Dan ini kasusnya. Kasus Barirah ini adalah jual belinya sah, tapi persyaratan yang diajukan oleh majikan Barirah, persyaratannya tidak diterima karena bertentangan dengan Islam. Karena di dalam Islam yang menjadikan hak wala, ya, yang mengambil warisan bagi budak yang dibebaskan, ketika budak tersebut tidak memiliki ahli waris, maka yang mengambil warisannya adalah orang yang memerdekakan, bukan majikan sebelumnya. Ketika majikan Barirah ini mensyaratkan hal tersebut, bahwasanya warisan tersebut milik mereka, maka ada persyaratan yang batil. Tidak perlu ditaati. Ya. Hadis ini ya berbicara tentang persyaratan di dalam jual beli. Ya, persyaratan di dalam jual beli. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang muslim tidak perlu mentaati semua persyaratan yang zalim. Persyaratan yang zalim bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak perlu mentaati persyaratan tersebut, apapun bentuk persyaratan. Tidak perlu dilaksanakan. Baik itu misalnya seseorang berwasiat ketika dia mau meninggal, dia berwasiat, kemudian dia wasiatnya lebih dari sepertiga dari harta, maka tidak perlu dilaksanakan. Dilaksanakan cuma sepertiga. Dilaksanakan cuma sepertiga saja dari harta. Atau seseorang berwasiat kepada perkara-perkara yang batil, maka tidak perlu dilaksanakan. Ya, tidak perlu dilaksanakan. Dari hadis Aisyah ini banyak sekali faedah. Banyak sekali faedah yang termuat dari hadis Aisyah ini. Di antara faedah yang luar biasa adalah bolehnya seseorang melakukan mukatabah. Mukatabah itu adalah perjanjian seorang tuan kepada budaknya. Ya. Seorang tuan yang memiliki budak, dia mengatakan bahwasanya kamu akan bebas kalau kamu bisa melunasi utang-utangmu. Ya, artinya kata perjanjian seorang budak kepada tuan. Jika kamu bisa membayar sekian dirham, sekian dinar, kamu bebas. Nah, budak ini, kalau ada perjanjian demikian, kalau seandainya dia bisa membayarnya, maka dia bebas. Walaupun tuannya tidak meninggal. Walaupun tuannya tidak memerdekakannya. Kalau seandainya dia bisa memenuhi perjanjian tersebut, maka dia bebas. Dan harta yang didapatkan dari budak ini ketika dia bekerja, berusaha untuk membebaskan dirinya, maka tidak boleh diambil tuannya. Karena pada asalnya, harta budak itu milik tuannya. Budak itu kalau dia bekerja, harta yang dia dapatkan itu milik tuannya. Ya, tidak boleh dia ambil, tidak boleh dia pegang. Itu milik tuannya. Tetapi kalau budak itu menjadi mukatabah, melakukan persyaratan, perjanjian kepada tuannya, bahwasanya jika seandainya dia bisa membayar kepada tuannya sesuai dengan kesepakatan, maka harta yang dia dapatkan setelah perjanjian tersebut milik budak, bukan milik tuannya. Maka tidak boleh tuannya mengambil hartanya. Ya. Kemudian di sini juga faedah yang kedua dari hadis Aisyah ini membolehkan seseorang di dalam hal ini berutang, ya, dengan pembayaran yang dicicil. Ya, maka boleh ya seorang berutang kemudian pembayarannya dicicil, ya. Dicicil ya. Butuh waktu, ya, butuh tempo. Maka ini tidak ada masalah. Tidak masalah. Kemudian juga faedah yang ketiga dari hadis ini, seorang budak yang mukatabah seperti kasus Barirah ini, boleh dia meminta tolong kepada orang lain untuk membantu dia membebaskan utang-utang.
melunasi utang-utangnya kepada majikan. Ini boleh. Ya, ini boleh. Sebagaimana Barirah ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada beliau agar dibantu dia untuk bisa melunasi utang-utangnya kepada majikan. Dan faedah berikutnya, faedah yang keempat dari hadis ini, tuan atau majikan yang melakukan mukatabah ini, ya, melakukan perjanjian dengan budaknya ini, tidak boleh dia melarang budaknya untuk bekerja. Tidak boleh. Dia harus memberikan keluasan kepada budaknya untuk bekerja. Maka tidak boleh. Karena pada asalnya, budak itu kalau dilarang majikannya, dia harus taat. Kalau kata majikannya, jangan bekerja, jangan bekerja. Bahkan para ulama mengatakan, sholat wajib saja tidak wajib bagi seorang budak. Sholat wajib itu tidak wajib berjamaah bagi seorang budak di masjid. Jadi budak itu boleh dia sholat wajib itu di rumah, tidak harus ke masjid. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, ya pada asalnya seorang majikan itu boleh melarang budaknya bekerja. Tetapi ketika budak itu jadi mukatabah, maka tidak boleh dilarang untuk bekerja. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasanya seorang wanita ya boleh ya menggunakan harta miliknya tanpa seizin suami. Di sini Barirah dia punya suami yaitu Mughith, ya. Tetapi beliau ya menggunakan harta yang dia dapatkan dari hasil kerjanya, dia gunakan untuk mencicil utangnya agar dia dibebaskan. Boleh seorang wanita menggunakan hartanya tanpa seizin suami. Ya. Kalau harta itu dimiliki oleh sang istri, bukan harta dari pemberian suami, harta dia. Maka boleh dia menggunakan harta tersebut tanpa seizin suaminya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis Barirah ini, bahwasanya Nabi SAW di dalam hadis ini tidak mengetahui perkara gaib. Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Dalilnya apa? Nabi SAW tidak tahu apa yang terjadi antara Barirah dengan Aisyah. Sampai Aisyah memberitahukan kepada Nabi SAW tentang perihal Barirah. Yang majikannya tidak mau bahwasanya walaknya Barirah berpindah kepada Aisyah. Mereka ingin tetap walaknya hanya milik mereka. Baru Nabi tak tahu. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Maka kalau ada orang yang mengetahui perkara gaib, maka itu adalah dukun. Dukun. Ya. Kemudian, faedah berikutnya dari hadis ini, disunnahkan bagi seorang muslim itu menjelaskan hukum-hukum Allah dalam setiap kesempatan. Kalau ada kita punya waktu, maka harus kita jelaskan sunnah-sunnah. Ya, ada waktu, ada kesempatan. Kita tahu di sana butuh orang dijelaskan sunnah, maka kita jelaskan. Maka ketika Anda berdagang, ada kesempatan Anda menjelaskan kepada pembeli Anda tentang hukum Allah, maka jelaskan dengan cara yang baik. Ketika Anda berbisnis, Anda bisa menjelaskan kepada orang-orang di sekitar Anda tentang hukum Allah, maka jelas. Baik, sebentar ini ada Allah.
Nah, baik. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an ya. Dan faedah terakhir dari faedah ini bahwasanya ya eh, di dalam Islam ya diperbolehkan seseorang tawar menawar ya, tawar menawar di dalam muamalah. Sebagaimana di sini Aisyah radhiyallahu anha dan Bahirah tawar menawar kepada tuannya. Maka di dalam muamalah itu boleh tawar menawar, bukan tidak boleh. Maka boleh seseorang ketika berbisnis, berdagang, membeli sesuatu, menjual sesuatu, tawar menawar itu tidak mengapa. Sebagaimana di dalam hadis ini terjadi tawar menawar antara Aisyah dengan majikannya Bariyah. Ini aja yang dapat Anda sampaikan. Silahkan. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Tanya Ustaz. Baik. Ya, yang kami tanyakan. Baik. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, ini tanya tuh. Ya, yang kami tanyakan. Ya, yang kami tanyakan masalahnya Ustaz, ada anak yang dipelihara masih kecil dipelihara oleh orang lain sampai dewasa disekolahkan dan sebagainya. Nah ternyata anaknya sudah berkecukupan, anak yang dipelihara ini tadi. Ya. Terus anak tersebut sudah berkecukupan, sudah dewasa berkecukupan, ternyata meninggal dunia. Nah untuk waris ini tadi, apakah orang yang memelihara tadi mengambil warisnya atau orang tua tadi mencari orang tua yang sebenarnya? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Karena Afwan, Anda nggak bisa dengar suara yang bertanya. Suaranya terlalu pelan terus pecah. Di masjid Imam Bukhari ada yang bertanya? Ya. Ini masalah ada anak yang dipelihara waktu bayi, dipelihara orang lain sampai disekolahkan sampai dewasa dan seterusnya. Anak tersebut sudah berkecukupan, tetapi anak tersebut meninggal dunia. Nah untuk hartanya tadi, apakah orang yang melihara tadi, orang tua yang melihara tadi mengambil harta waris tadi atau orang tua yang sebenarnya? Ya, terima kasih jazakumullah khairan. Bisa diulang sedikit pertanyaannya? Diulang ya, sedikit. Satu. Sekarang mulai jelas. Diulang sedikit. Tadi diulang. Ya. Ada anak.
Tes satu, satu. Ada anak dipelihara waktu masih kecil oleh orang tua, sampai dewasa disekolahkan dan seterusnya, sampai mempunyai pekerjaan dan seterusnya anak tadi meninggal dunia. Apakah yang mewarisi harta anak tersebut orang tua yang mengasuhnya atau orang tua yang sebenarnya? Terima kasih. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Walaupun saya kurang menangkap pertanyaan, tapi kayaknya seperti ini. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, mungkin dimatikan dulu, matikan dulu. Baik. Tadi beliau kayaknya menanyakan tentang masalah ada orang merawat orang tua, kemudian dia tidak ada hubungan nasab, ya, dan tidak ada ahli waris. Apakah dia mewarisi yang orang tua tersebut? Jawabannya tidak. Kalau seandainya orang tersebut tidak memiliki hubungan nasab, ya, walaupun dia merawat dari sejak kecil, ya, atau merawat orang tersebut sampai dia meninggal, maka dia tidak mendapatkan warisan. Karena warisan itu, salah satu seorang mendapatkan warisan itu adanya hubungan nasab, atau karena pernikahan, atau karena al-wala, karena dia membebaskan budak tadi. Maka itu sebab seorang mendapatkan warisan. Kalau seorang tidak ada hubungan nasab, maka dia tidak mendapatkan warisan. Walaupun dia sudah berbuat baik luar biasa kepada orang tersebut, maka dia tidak mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Baik. Silakan, ada lagi yang lain? Baik. Mungkin kita tutup insyaallah. Soalnya cuma di sini. Kita lanjut lagi insyaallah. Ya mungkin ini gangguan streaming. Mungkin nanti kedepannya kita mungkin pakai Zoom lebih mudah insyaallah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.